Halo semuanya, dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Saya doakan semoga semuanya sehat selalu ya. Amin. Kembali lagi bersama saya, Asgar Bro, yang akan menemani rebahan kalian untuk beberapa menit ke depan. Pada video kali ini, saya akan membahas alur sebuah film yang diambil dari kisah nyata seseorang yang terjebak di hutan Amazon. Pada awalnya, saya kira hutan Amazon sangatlah seram, seperti yang ada di channel sebelah. Tapi, di film ini, hutan Amazon tidak seperti yang saya bayangkan. Hutan Amazon di sini sangatlah indah, menggoda, dan juga bikin kalian betah. Penasaran? Langsung saja saya bahas alur filmnya yang berjudul The Jungle. Film The Jungle disutradarai oleh Greg M. Chielian. Susah lagi nyebutnya. Pokoknya inilah fotonya nih. Film ini diangkat dari kisah nyata sang petualang bernama Yossi Ginsberg pada tahun 1981 di hutan Amazon. Film ini rilis pada tahun 2017. Cerita dimulai ketika Yossi yang hobi bertualang ke banyak tempat sedang berkunjung ke Bolivia untuk melakukan perjalanan ke hutan Amazon. Yossi menumpang sebuah perahu dari Kolombia ke Venezuela. Di perahu tersebut, Yossi bertemu dengan Markus Sem, seorang guru sekolah dari Swiss. Mereka berdua menjadi teman baik dan melakukan perjalanan bersama ke kota La Paz di negara Bolivia. Ketika sedang mencari penginapan, Yossi bertemu dengan seorang fotografer asal Amerika Serikat bernama Kevin Gale. Mereka berbincang-bincang dan menjadi teman akrab. Suatu hari, Yossi pergi ke pasar dan di sana dia bertemu dengan seorang yang bernama Rupeter yang berasal dari Austria. Rupeter yang mengetahui Yossi akan menjelajahi hutan Amazon mengatakan ada suku Indian yang berada di sana. Menurut Rupeter, Yossi akan baik-baik saja apabila mengenal salah satu dari mereka, dan kebetulan Rupeter mengenalnya. Yossi pun percaya kepada Rupeter dan mengajak Kevin serta Markus untuk ikut petualangan ini. Keesokan harinya, Yossi, Markus, dan Kevin bertemu dengan Rupeter untuk membahas jalur dan peralatan yang akan mereka tempuh dan gunakan selama mereka menjelajahi hutan Amazon. Yossi, Kevin, dan Markus pun segera mempersiapkan peralatan yang akan mereka bawa untuk berpetualang. Keesokan harinya, mereka berempat memulai perjalanan dengan menaiki pesawat ke kota Apollo dari kota La Paz. Yang mana kota Apollo adalah gerbang utama menuju pedalaman hutan Amazon. Setelah melakukan perjalanan selama 2 hari, Yossi, Kevin, Markus, dan Rupeter mulai merasakan kelelahan. Mereka belum terbiasa dengan kondisi hutan Amazon. Setelah lama berjalan, akhirnya mereka bertemu dengan suku pedalaman hutan Amazon yang bernama Saryamas. Rupeter tampak sangat akrab dengan suku tersebut, dan mereka pun diterima dengan baik oleh suku tersebut. Yossi, Kevin, Markus, dan Rupeter memutuskan untuk beristirahat dan melanjutkan perjalanan keesokan harinya. Setelah beristirahat sejenak, keesokan harinya mereka berempat melanjutkan perjalanan. Selama perjalanan, mereka kehabisan perbekalan dan mulai berburu monyet untuk dimakan. Malam hari pun tiba. Mereka membakar hasil buruan lalu memakannya. Siang harinya, mereka melanjutkan perjalanan menyusuri hutan. Akibat perjalanan yang sangat melelahkan dan terjal, kaki Markus mulai terluka sangat parah. Hal itu membuat perjalanan sedikit terganggu, dan mereka pun memutuskan untuk beristirahat sementara di sana. Pagi harinya, Yossi, Kevin, dan Rupeter membicarakan kondisi kaki Markus yang semakin parah. Rupeter menyarankan untuk kembali ke suku Saryamas agar kaki Markus bisa diobati. Namun, Yossi dan Kevin tidak setuju dan ingin melanjutkan perjalanan.
Kemudian Kevin menyarankan untuk mengubah rute melewati jalur air dengan rakit, dan jika berhasil, Marcus bisa diterbangkan ke kota Lavas. Sehingga Yoshi, Kevin, dan Rupeter bisa melanjutkan perjalanan. Setelah mereka bertiga sepakat, mereka segera membuat sebuah rakit dan mulai menyusuri arus sungai. Setelah melewati perjalanan panjang, mereka pun menepikan rakit ke sisi sungai dan mendirikan tenda di sana. Selanjutnya, mereka berdiskusi untuk melanjutkan perjalanan, yang pada akhirnya mereka berpisah. Rupeter dan Marcus melewati jalur darat, sedangkan Kevin dan Yoshi melewati jalur sungai. Dan mereka sepakat untuk bertemu di sebuah danau. Ketika Yoshi dan Kevin menaiki rakit, mereka melewati arus yang sangat deras dan menyebabkan rakit yang mereka naiki tersangkut di sebuah batu. Untuk bisa menyelamatkan diri, Kevin loncat ke sungai dan berenang ke tepian. Sedangkan Yoshi masih memegang rakit untuk menyelamatkan diri. Karena arus yang sangat deras, rakit pun hancur terpental. Yoshi pun tenggelam dan terbawa arus sungai. Setelah berjuang sangat keras, Yoshi akhirnya bisa berenang ke tepian sungai dan mencoba menaiki tebing yang sangat terjal. Dan pada akhirnya Yoshi pun berhasil mendaki tebing tersebut. Dari sinilah awal Yoshi tersesat dan bertahan sendirian di hutan Amazon yang sangat luas. Ketika beristirahat, Yoshi menemukan tasnya yang hanyut di sungai dan segera mengambilnya. Kemudian, Yoshi segera melanjutkan perjalanan untuk mencari Kevin. Usaha untuk menemukan Kevin tidak berhasil. Yoshi memutuskan untuk membuat pesan bahwa dia akan pergi ke Kuri Playa, dan Yoshi juga meninggalkan beberapa makanan untuk Kevin. Di hari ke-6, Yoshi mulai kelelahan dan juga kelaparan. Dia mulai berburu apa saja untuk bertahan hidup. Ketika beristirahat, dia melihat kepalanya yang benjol, dan terlihat di benjolan tersebut ada yang bergerak. Di malam harinya, Yoshi hampir saja dimakan jaguar, tapi berkat api yang dia semburkan, jaguar itu pun pergi. Di pagi harinya, benjolan tersebut membuat Yoshi sangat kesakitan. Dia pun mencongkel isi benjolan itu, yang ternyata isi benjolan itu adalah parasit berupa cacing yang menghisap darahnya. Singkat cerita, Yoshi sampai di Kuri Playa. Di sana, dia menemukan tempat tinggal suku pedalaman Amazon dengan kondisi yang sudah lama ditinggalkan. Akhirnya, dia memutuskan untuk meneruskan perjalanan ke Rineber, meskipun jaraknya sangat jauh dan kondisi kakinya yang terluka. Keesokan harinya, dia melanjutkan perjalanan, dan betapa terkejutnya dia ketika dari tadi Yoshi hanya berputar-putar di tempat itu. Hal tersebut tentunya membuat dia sangat kecewa dan semakin frustasi. Scene pun berpindah ke Kevin, di mana dia ditemukan dalam kondisi pingsan oleh warga di tepian sungai. Beruntung, Kevin masih hidup dan dibawa ke pemukiman terdekat untuk segera diobati. Singkat cerita, ketika kondisi Kevin sudah membaik, dia melaporkan kepada petugas yang bernama Kapten Armando dan menceritakan semuanya. Kevin juga meminta bantuan untuk mencari temannya Yoshi yang masih tersesat di hutan Amazon. Pencarian pertama melalui jalur udara. Namun hal itu sia-sia karena hutan Amazon sangatlah lebat. Kemudian Kevin menemui Kapten Armando dan meminta bantuannya lagi. Tapi Kapten Armando menjelaskan kemungkinan Yoshi sudah mati karena orang yang tersesat selama 3 minggu kecil kemungkinan masih hidup. Karena kasihan, Kapten Armando memanggil kembali Kevin, dan dia menyuruh Kevin untuk menemui Bang Toyib.
Karena Bang Toyib tidak pulang-pulang, maksud saya karena Bang Toyib tahu seluk-beluk hutan Amazon dan sungai yang menghanyutkan Yoshi dan Kevin. Tapi Bang Toyib juga beranggapan bahwa Yoshi sudah mati karena sudah tersesat selama 3 minggu di hutan Amazon. Karena keyakinan Kevin yang sangat kuat, akhirnya Bang Toyib mau membantu Kevin mencari Yoshi. Sementara itu, Yoshi yang mulai kelelahan dan putus asa melanjutkan perjalanan dan menemukan seorang perempuan yang menurutnya suku pedalaman hutan Amazon. Tapi ternyata itu hanya halusinasi saja karena Yoshi sangat kelelahan. Keesokan harinya, Yoshi melanjutkan perjalanan dan dia tidak sengaja masuk ke dalam lumpur hisap. Di sana, dia sudah pasrah karena tidak memiliki tenaga lagi untuk bergerak. Tanpa sengaja, dia melihat buku keberuntungan milik kakeknya yang membuat dia sangat bersemangat lagi untuk bergerak dan keluar dari lumpur tersebut. Setelah keluar dari lumpur hisap, Yoshi pun mendekati pohon dan menggoyangkannya. Hal itu dia lakukan agar tubuhnya digigit oleh semut untuk menjaga kesadarannya. Dia pun melanjutkan perjalanan ke tepian sungai dan membuat tanda Y agar seseorang bisa menemukannya. Di hari ke-19, Kevin dan Bang Toyib tidak bisa melanjutkan perjalanan karena arusnya yang sangat deras. Sebenarnya, tempat berhenti Kevin adalah tempat Yoshi berada. Hanya saja dia tidak sadar akan tanda yang dibuat Yoshi. Karena sudah putus asa, Kevin pun bergegas meninggalkan tempat itu. Tanpa sengaja, Kevin melihat lagi ke tempat tadi dan melihat Yoshi di tepian sungai. Melihat Yoshi yang masih hidup, Kevin dan Bang Toyib kembali ke tempat tadi untuk menjemput Yoshi. Bang Toyib merasa tidak percaya bahwa Yoshi masih hidup. Mereka pun mengangkat Yoshi ke perahu dan membawa Yoshi ke pedesaan untuk diobati. Setelah sampai, banyak warga yang terkejut dan tidak percaya bahwa Yoshi masih hidup karena sudah tersesat selama 3 minggu di hutan Amazon. Setelah Yoshi sembuh, Kevin dan Yoshi mencari Rupeter dan Marcus. Namun mereka tidak pernah menemukannya. Dan film pun tamat. Ending yang sangat menyesatkan. Gimana nih menurut kalian alur ceritanya? Gimana nih menurut kalian alur ceritanya? Apakah Bang Toyib akan pulang? Jika ada saran atau request, silahkan tulis di kolom komentar ya. Dukung terus channel Asker Bro, karena semua itu gratis dengan cara like dan subscribe.